2025. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Wa alaikum salam Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والمتابعين عليهم والمصلحين والمخلصين والجابرين والمجاهدين في سبيل رب العالمين والملائكة والملائكة والصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارض عن الصحابة يا ربي وارض عن الصحابة يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد Ikhwan Maulana bersama kami hormati para pengurus baik yayasan maupun DKM, wabil khusus para jamaah Masjid Nurul Ilmi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini, di tempat di saat yang mulia ini, kita dapat hadir, kita dapat berkumpul yang diawali dengan menunaikan daripada kewajiban kita, diiringi dengan sunnahnya yaitu sholat maghrib, diiringi dengan sunnahnya berjamaah, dilanjutkan dengan pembacaan zikir maulid. Mudah-mudahan seluruh ibadah-ibadah yang telah kita lakukan maupun nanti akan kita lakukan dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi sebab Allah senantiasa mencurahkan rahmatnya, kasih sayangnya, keselamatan bagi kita semua, keluarga kita, baik dunia sampai di akhirat. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebuah nikmat yang tak terhingga ketika kita berada di tempat yang paling mulia, sebaik-baik tempat, yaitu di masjid. Dan ketika kita berada di sebaik-baik tempat ini, kita mengagungkan akan asma-asma Allah dan juga kita memuliakan kekasihnya, yaitu baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pada kesempatan kali ini, meskipun senantiasa kita mengingat baik disengaja maupun tidak sengaja
akan keagungan Nabi kita Muhammad. Dan pada kesempatan kali ini kita menekankan kembali, kita mengokohkan kembali, kita menguatkan kembali akan baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita berbicara mengingat akan baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka nama tersebut begitu mulia karena beliau berdampingan dengan yang maha mulia, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada satu nama yang berdampingan dengannya kecuali baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kemuliaan beliau itu banyak. Apa yang berkaitan dengan baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam maka akan ikut menjadi mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyebut namanya saja Allah melimpahkan rahmatnya, bahkan Allah perintahkan Allah dan malaikatnya bersolawat kepada baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bahkan kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap kekasihnya kepada hamba-hambanya yang mengucapkan bersolawat kepada baginda kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah akan mencurahkan rahmatnya. Malaikat-malaikat akan memohonkan ampun kepada orang yang bersolawat, dan Allah lipat gandakan pahala solawat tersebut. Man sholla alaihi sholatan wahidah sallallahu alaihi biha asyra. Bahkan berkat kemuliaan baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah menciptakan alam semesta ini beserta makhluk-makhluk. Laulaka ya Muhammad. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, dari awal sampai akhir semua baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa mengiringi kita. Dari mulai sebab Allah menciptakan dikarenakan karena besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai Nabiullah Adam itu merasa iri dengan umatnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukira Adam alaihi salatu wassalam qala inna Allah a'lamu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi'arba'ati la a'tani. Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam berkata, sesungguhnya Allah memuliakan umatnya Nabi Muhammad dengan 4 perkara yang tidak diberikan kepada. Bagaimana ketika kita mengingat kisahnya Nabiullah Adam alaihi wasallam, ketika melanggar satu perbuatan kesalahan, maka Allah turunkan dari tempat yang penuh dengan kenikmatan. Satu kesalahan langsung Allah hukum. Tapi umatnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika melakukan sebuah kesalahan, maka Allah nangguhkan sampai ditunggu akan taubatnya seorang hamba tersebut. Ini sebabkan apa? Disebabkan karena baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabiullah Adam alaihissalam melakukan kesalahan, maka yang terbiasa ia memakai pakaian mahkota pelaksana raja, maka ketika melakukan satu kesalahan diturunkan dalam keadaan tidak
baik disengaja maupun tidak sengaja, maka tidak terbuka auratnya. Ini sebab karena apa? Disebabkan karena baginda dan besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi Allah Adam dipisahkan dengan istrinya ratusan tahun, tapi umatnya Nabi Muhammad ketika melakukan salat tidak dipisahkan dengan istri dan keluarganya. Disebabkan karena apa? Disebabkan karena baginda dan besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula ketika umat para nabi terdahulu ketika melakukan kesalahan, maka Allah langsung turunkan azab. Ada yang dimenangkan ke dalam bumi, ada yang ditenggelamkan ke dalam laut, ada yang diubah bentuknya, ada yang tersambar dengan petirnya. Tapi umatnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sekali lagi ditunggu taubatnya sampai nyawanya masih ada di tenggorokan. Begitu murahnya Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika kita bicara dengan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dari mulai fisiknya, dari ujung rambutnya sampai ujung kakinya, maka semuanya menjadi indah. Ketika berjumpa dengannya, keberadaannya menjadi berkah. Mulai beliau berada di kandungan ibunya, itu menjadi berkah. Orang yang menyusuinya menjadi berkah, lingkungannya menjadi berkah, sahabat-sahabatnya menjadi berkah. Seluruhnya apa yang berkaitan dengan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ikut menjadi berkah. Bukan hanya makhluk sebangsa manusia, bahkan dari golongan jin pun sama. Ada dikisahkan salah satu istrinya bangsa jin menangis terseduh-seduh. Ketika ditanya dengan suaminya, apa yang menyebabkan kau menangis? Dia mengatakan bahwasannya kekasih Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sedang dijelek-jelekan, sedang dihina oleh bangsa jin juga. Dan bangsa jin ini yang menjelek-jelekan Nabi Muhammad masuk ke dalam berhala Hubal waktu itu. Berhala Hubal, dan bisa berbicara. Berhala tersebut disebabkan karena ada jin tersebut menjelek-jelekan kuasa Nabi Muhammad itu, penyihir dan lain sebagainya, sehingga orang-orang Quraisy kafir Mekah waktu itu percaya, sehingga Nabi Muhammad dikucilkan, menjadi sedih. Akhirnya dicari jin tersebut, maka dia datangi kota Mekah, maka ditemui, maka dibunuhlah jin tersebut di antara bukit Safa dan Marwah. Dan beliau melaporkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebaliknya, ketika dikumpulkan para kafir Quraisy di Mekah, maka gantian jin yang baik ini berbicara menceritakan tentang kebaikan besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dari bangsa jin saja merasa tersentuh, merasa marah ketika baginda kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dijelek-jelekan. Begitu pula kita ingat kisahnya Uwais Al-Qarni. Beliau seorang fakir miskin jauh, tapi begitu cintanya kepada baginda kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sampai beliau ini terkenal di langit. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk itu tiada suatu alasan kita tidak mensyukuri akan kehadiran, akan lahirnya baginda besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena berkat baginda besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam inilah maka rahmat Allah tercurah kepada kita semua. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sebagaimana kita katakan bahwasanya sebelumnya
umat ini tersesat di dalam kesesatan, hukum riba yang dipakai. Namun ketika baginda besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka berdasarkan wahyu Al-Qur'an Karim, maka terpilihlah kita semua ini sehingga kita menjadi umat-umat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, dari segi fisik baginda besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu mulia. Bahkan ada salah satu sahabat, satu sahabat ludahnya menjadi berkah, rambutnya menjadi berkah, bekas tapaknya menjadi berkah, bekas beliau bahkan ketika beliau lewat pohon, batu, binatang semuanya memberikan hormat, memberikan salam kepadanya. Begitu pula diamnya baginda besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi buku, menjadi uswah bagi kita semua. Belum lagi berbicaranya besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka menjadi ucapan yang menjadi rujukan dalam sebuah perbuatan kita semua. Belum lagi perbuatannya baginda besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi sunnah, menjadi patokan apa yang kita lakukan, maka rujukannya itu baginda besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, tentu itu kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara syukur kita yaitu yang pertama, kita harus bergembira akan kehadiran baginda besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, kita tunjukkan rasa syukur kita dengan apa? Dengan mengamalkan apa yang diajarkan oleh baginda besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama yang wajib kita iringi dengan sunnah-sunnahnya. Dan juga kita tidak lupa untuk membaca sholawat kepada baginda besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata sholawat ini senantiasa mengiringi di dalam kehidupan kita. Di dalam adzan ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengucapkan. Di dalam sholat ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengucapkan. Bahkan setiap saat, bahkan yang tidak terikat dengan ruang dan waktu. Ketika kita baca Al-Quran, harus dalam keadaan suci, dalam keadaan berwudu. Allah berikan kemurahan ketika kita baca sholat, boleh sambil berdiri, sambil duduk dalam keadaan tidak berwudu pun kita boleh bersolawat. Ini adalah kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Demikian mudah-mudahan Allah senantiasa mencurahkan rahmatnya, kasih sayang kepada kita semua, sehingga kita tergolong orang-orang yang mendapatkan syafaat baginda besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Warahmatullahi wabarakatuh. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa li muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wad dunya wal akhirah wa 'afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil 'ilmi wa barokatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najjina min an-nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka